illa bagtatan, Iya, kecuali dalam tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Artinya Ya. tidak, itu sangat rahasia. Tidak pernah ada pengumuman ya. Ada Gitu ya. Tapi rupanya ada bocoran nih. Ada bocoran. Hari Jumat sudah nih. Rupanya Cuman Jumatnya kapan nih? Jumatnya Ya. kapan nih? Atau dihitungnya itu justru mulai maghrib, umpama nih jatuh hari Kamis, mulai maghrib itu adalah hari kalau Jumat. Gitu. kalau maghrib kan berarti baru malam. Ya. Baru malam Jumat. Kalau ini kan harinya dihitung hari Jumatnya. Itu dari mulai ya fajar sampai Terbit. ya guru samsi sampai terbenam matahari, itu berarti hari Jumat. Hari kiamat itu akan Terjadi hari Jumat. terjadi pada hari Jumat, itu berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan terdapat rujukannya kitab-kitab yang saya kemukakan tadi, sehingga tidak meragukan lagi karena dikutip oleh para ulama-ulama dan mereka juga tidak ada yang membantah. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Alhamdulillah Morobi kita sudah hadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bagi, kita akan membahas kajian kita pada hari ini, yaitu pada episode yang ke-25 ya. Alhamdulillah. Bagi, kita akan membahas dalil-dalil kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Rupanya ini udah ada bocoran Bagi. Sudah ada bocoran, cuman dalilnya kan. Iya, silakan nyapa pemirsa dulu Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu al kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati dan pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah bisa berjumpa kembali dalam kajian tanya jawab masalah keagamaan yang sangat penting bagi kita umat Islam, dan saya mendoakan mudah-mudahan pemirsa oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan ya, yang kurang sehat mungkin di keluarganya ada yang sakit, bahkan ada yang di rumah sakit, mudah-mudahan kita doakan biar disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal misalnya ada keluarganya, mudah-mudahan husnul khatimah min ahlil khair wa min ahlil jannah. Yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Yang mungkin juga yang punya utang, mudah-mudahan kebayar utangnya. Mungkin juga yang lambat jodohnya, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh dan solihah. Yang sedang belajar, putra-putrinya, bahkan cucu-cucunya, para santrinya, mudah-mudahan semuanya disukseskan belajarnya. Dan COVID-19 ini mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berjuang di jalan Allah, khususnya untuk bangun musola, masjid, madrasah, termasuk pondok pesantren ya, termasuk pesantren Darus Sholihin juga, mudah-mudahan perjuangannya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Dan yang berjariah berwakaf mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang telah membeli buku Umat Bertanya Menjawab, mudah-mudahan ilmunya berkah ya, dan bermanfaat, termasuk yang beli madu ya. Ya, mudah-mudahan selain rohaninya diisi dengan ilmu, khususnya yang ada dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab, juga jasmaninya dengan minum madu yang adiba itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jasmaninya disehatkan juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ini, jangan lupa diingatkan juga kepada jamaah, ada yang nanya kemarin nomor rekeningnya berapa, kan sudah ditulis di link ya. Ya. Untuk membangun pembangunan tahfiz, gedung tahfiz ya, tahfiz Al-Qur'an. Jadi ada di linknya ini ya. Nanti jadi silakan. Bagi bapak dan ibu yang alhamdulillah mungkin oleh Allah berikan kelebihan rezekinya, ingin membantu kaitan dengan gedung membangun tahfiz, ya. Artinya pembangunan gedung tahfiz Al-Qur'an di Pondok Darus Sholihin. Juga mungkin ada yang niat ingin memperlebar istilahnya wakaf tanah,
itu kami persilahkan untuk di ya Ada nomor rekeningnya di link di bawah. ada nomor rekeningnya, bisa di transfer lah Ya, bisa ditransfer. Transfer, mudah-mudahan saya berdoa rizkinya tidak akan berkurang. Amin. Rizkinya akan oleh Bertambah Allah justru terus. akan diberikan tambahan-tambahan keberkahan lagi. Ya, amin. Ya, lebih banyak lagi daripada yang disumbangkan atau yang diinfakkan, diwakafkan ke pondok pesantren Darus Sholihin ini. Insya Allah. Baik. Ya, silakan Pak Andre. Baik, terima kasih Pak Gi. Baik pemirsa, kita mulai pada kajian kita hari ini yaitu pada halaman 108 ya. Yaitu tentang dalil kiamat akan terjadi pada hari Jumat Pak Gi. Banyak sudah ada bocoran. Sudah ada bocoran. Kalau di episode yang lalu itu kan dikatakan bahwa kiamat tuh akan disampaikan akan diberikan sama Allah ini tiba-tiba gitu ya. Illa bagtatan, Iya, kecuali dalam tiba-tiba. Iya, tiba-tiba. Artinya Iya. tidak, itu sangat rahasia. Tidak pernah ada pengumuman ya. Kan gitu ya. Tapi rupanya ada bocoran ya. Ada bocoran. Hari Jumat sudah nih. Rupanya Cuman Jumatnya kapan nih? Jumatnya Ya. kapan nih? Makanya untuk lebih jelasnya mari kita mungkin jawab ikuti, ya. Karena ini ada hadis dari Rasulullah yang sahih. Baik Pak Gi, ada Silakan. pertanyaannya di kitab ini atau di buku ini. Pertanyaannya begini Pak Gi. Ya, silakan. Menurut yang saya dengar, kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Apakah keterangan tersebut ada dalilnya? Nah ini Pak Gi. Ya. Jadi kembali lagi pada dasar lagi. Jadi rupanya si penanya ini dengar bahwa ada yang menerangkan kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Ya. Namun ingin lebih jelas lagi, apakah ada dasarnya? Ya. Apakah ada dalilnya yang menyatakan bahwa hari kiamat itu terjadinya hari Jumat? Benar atau enggak kan? Benar atau enggak? Ya, Pokoknya silakan. ada dalilnya tidak? Ya. Nah, mari kita sekarang kita jawab ya, karena dalilnya tentang masalah hari Jumat terjadi kiamat itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Justru dalam Al-Qur'an itu la ta'tikum illa baghtah, tidak datang kepada kalian kecuali mendadak, ya, enggak gitu dijelaskan. Nah, dalil yang kedua kita pilih adalah hadis ya. Karena hadis Nabi ini jelas merupakan bayan. Bayan itu artinya penjelasan dari Al-Qur'an yang bersifat global atau mujmal bahasa Arabnya. Nah, dalam surah An-Nahl ayat 44 sendiri Allah nyatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi kami telah menurunkan Al-Qur'an litubayyana lin-nas untuk engkau jelaskan wahai Muhammad kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka berpikir. Nah, jadi karena sunnah Nabi ini atau hadis ini berfungsi sebagai bayan ya, penjelas kepada kemujmalan Al-Qur'an, maka kita rujukan yang kedua setelah Al-Qur'an tentunya adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jawab dalil yang menyatakan bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat ini berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama dalam kitab Sahih Muslim dan kitab Sunan Tirmizi. Jandre, mungkin pemirsa ada yang ingin tahu Sahih Muslim itu kitabnya bagaimana ya tebalnya. Ini cukup tebal, cukup berat juga. Sahih Muslim karya Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi namanya. Ini kitab-kitab sebutnya hadis sahih ya. Yang kedua tadi disebutkan dan riwayat Imam Tirmizi. Nah, ini namanya Sunan Tirmizi ya, semuanya ada 5 jilid. Ya, ini satu jilidnya seperti ini. Nah, diterangkan bahwa dari sahabat Abi Hurairah di mana dijelaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda ya. Sabdanya itu bunyi teks hadisnya adalah khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ati rawahu Muslim wa Tirmizi. Artinya sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya ya, dari surga. Dan kiamat itu akan terjadi ya. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Ini ada di dalam kitabnya yang saya tadi sudah informasikan ya. Kemudian yang B, bagian kedua, dalam kitab Sunan Abu Dawud, kemudian kitab Sunan Nasai dan kitab Muwatta Imam Malik. Mungkin Pak Andre di antara pemirsa kita ada yang belum kenal Sunan Abu Dawud itu yang bagaimana. Ini kitabnya Sunan Abu Dawud ya, 2 jilid 4 juz. Kemudian Sunan Nasai bagaimana ya? Ini namanya kitab Sunan Nasai, hadis-hadis Nabi, termasuk yang kutubus sitah itu. Kan kitab hadis yang muktamad, yang muktabar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 6 yang paling pokok. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah ya. Nah, ini namanya Sunan Nasai sampai 5 jilid ya. Kemudian dalam kitab Muwatta karya Imam Malik. Nah, mungkin pemirsa juga kitab Muwatta itu yang dikarang oleh Imam Malik ya, seorang mujtahid dari Madinah. Dan menurut riwayat Imam Syafi'i sebagai murid Imam Malik ini katanya sebelum berguru ke Imam Malik, kitab Muwatta ini sudah hafal ya. Ya kira-kira usia beliau 9 tahun sudah hafal Muwatta ya Imam Malik. Ini kitabnya namanya kitab Muwatta ya. Muwatta itu sendiri artinya yang disetujui menurut riwayat, karena sebelum diedarkan, diterbitkan ini Imam Malik dengan tawadunya, dengan rendah hatinya minta persetujuan di ulama-ulama di Madinah waktu itu yang ada, tidak kurang 70 ulama. Jadi setelah 70 ulama itu setuju bahwa kitab ini bagus untuk diedarkan ke tengah-tengah masyarakat luas, barulah dicetak, disebarkan. Sehingga nama kitabnya namanya Al-Muwatta. Nah, di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, bahwa Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam An-Nasai dalam Sunan Nasainya, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta telah meriwayatkan sebuah hadis. Hadisnya itu bunyinya Pak Andre, halaman 109 ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa adamu wa fihi uhbita wa fihi tiba alaihi wa fihi mata wa fihi taqumus sa'ah. Rawahu Abu Dawud wa Nasai wa Malik. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Pada hari itu diturunkannya dari surga. Pada hari itu diterima tobatnya. Pada hari itu pula meninggalnya. Dan pada hari itu pula terjadi kiamat. Maksudnya pada hari Jumat lah terjadi hari kiamat ini. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Imam Malik. Ini menurut ya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Pak Andre ada satu lagi bagian C ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ya, Sunan Ibnu Majah mungkin pemirsa ada yang belum tahu atau barangkali santri juga cuman dengar-dengarnya aja bahwa kutubus sitah itu kitab yang 6 yang paling muktamad di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Mana sih kitab Ibnu Majah ini? Nah ini namanya Sunan Ibnu Majah ya, 2 jilid tebal, karya Imam Ibnu Majah Al-Qazwini namanya. Nah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini bahkan saya Pak Andre punya ada semacam komentarnya, namanya Misbahuz Zujajah ya. Nama kitab komentar Sunan Ibnu Majah itu namanya Misbahuz Zujajah, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Itu ada hadis-hadis di dalamnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hadisnya itu An Abi Lubabah ya bin Abdul Mundir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha ya indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri fihi khamsu hilalin khalaqallahu fihi adama wa ahbatallahu fihi adama ilal ardi wa fihi tawaffallahu adama wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu ma lam yas'al haroman wa fihi taqumus sa'atu. Rawahu Ibnu Majah. Artinya adalah dari sahabat Abi Lubabah bin Abdul Mundir, ia berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya hari Jumat adalah rajanya segala hari. Ya, sehingga di bahasa Arabnya tadi teksnya Jumat itu Sayyidul Ayyam, artinya rajanya segala hari.
Ayam di sini tentunya Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, bukan ayam bahasa Indonesia. Bukan ayam kuku. Bukan ayam kokok. Bukan, ini ayam ini jamak dari yaum. Kalau harinya kan yaumun. Nah, yaumani 2 hari, yaumaini 2 hari, ayam beberapa hari. Nah, jadi bahasa Arabnya sayyidul ayam ya. Nah, kadang-kadang mungkin terpengaruh dengan hadis Jum'ah, ini hari Jum'ah, yaumul Jum'ah sayyidul ayam, sehingga di pesantren ini biasanya makan ayam. Setiap hari Jumat itu seminggu sekali makan daging ayam. karena mungkin terpengaruh ya, terinspirasi dengan hadis ini ya. Padahal maksudnya Jum'ah sayyidul ayam, yakni inna yaumal jum'ati sayyidul ayam, sungguh hari Jumat itu adalah penghulunya segala hari ya. Artinya rajanya lah segala hari ya. Nah, kita lanjutkan, kita terjemahnya. Dan hari yang lebih besar ya, dan hari yang lebih besar di sisi Allah, artinya menurut pandangan Allah, daripada hari raya Adha dan hari raya Fitri. Jadi menurut pandangan Allah, hari Jumat itu lebih besar, lebih agung daripada hari raya Idul Fitri yang terkenal dengan hari raya dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau kita kan kayaknya hari Jumat itu kayaknya ya biasa-biasa aja gitu ya. Justru kalau Idul Fitri ya yang luar biasa ya. Idul Adha karena ada kurban, jadi kayaknya beda. Tapi menurut pandangan Allah justru di sini azam ya, lebih besar daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pada hari itu terdapat 5 perkara. Artinya pada hari Jumat itu ada 5 perkara keistimewaannya. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu hari Jumat. Yang kedua, Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi, itu juga pada hari Jumat. Yang ketiga, Allah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat, ada suatu saat, artinya ada waktu ya, ada saat itu waktu, yang pada saat itu tiada seorang hamba pun yang memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan memenuhi permohonannya, asalkan tidak memohon sesuatu yang haram. Jadi pada hari Jumat itu di antara keistimewaannya ada waktu istijabah. Cuman waktunya ini kapan? Nah ini jam berapanya? Jam berapa itu tidak dijelaskan secara pasti. Sehingga kalau kita nunggu ya, kan hari Jumat itu dari mulai terbit matahari ya, subuh sampai ghurubu syamsi, sampai terbenam matahari, itu namanya kan hari ya, hari Jumat. Nah itu kalau misalnya kita terus berdoa pada Allah, itu tentu akan dikabul oleh Allah, karena kan dia berarti menjaring. Ya, karena nggak ditentukan dalam hadis ini jam berapa gitu. Cuman ada satu saat di hari Jumat itu yang Allah akan mengabulkan doa seseorang, asalkan mendoanya tidak hal-hal yang diharamkan. Hari itu menghitungnya Jumat itu dari maghrib atau dari fajar, Pak? Ya, kalau kita melihat ya ini harinya, kalau ini kan sekarang hari malam, Jumat. Ya. Sekarang hari Jumat. Sekarang ini hari Jumat, ngitungnya itu atau dari fajar tadi pagi sampai maghrib, atau dihitungnya itu justru mulai maghrib, ini jatuh hari Kamis, mulai maghrib itu adalah hari Jumat. Kalau maghrib kan berarti baru malam, ya. Baru malam Jumat. Kalau ini kan harinya dihitung hari Jumatnya, itu dari mulai ya fajar sampai ya ghurub syamsi, sampai terbenam matahari, itu berarti hari Jumat. Kalau sudah terbenam matahari itu malam Sabtu. Jadi berarti malam Jumatnya itu udah termasuk hari Jumat kan ya? Kalau ya malam, istilahnya kalau kan dimulai tadi dari fajar tadi itu, ya berarti dari yang istilahnya yang jadi patokan harinya berarti dari terbit ya fajarnya. Oh, dari fajar. Dari fajarnya. Bukan dari maghribnya, bukan. Jadi bukan dari maghribnya, itu kan baru malam gitu, baru malam Jumat. Tapi Jumatnya sendiri kapan ini hari Jumat ya, harinya yaitu dari mulai terbit ya fajar. Fajar itu sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, ghurubu syamsi bahasa Arab. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang kelima, kan tadi baru yang keempat ya. Yang keempat itu ada waktu yang mustajab tadi ya. Kecuali kalau permohonannya sesuatu yang haram. Nah, yang kelima atau yang terakhir, terjadinya kiamat. Taqumus saah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya ya terjadinya kiamat pada hari Jumat. Riwayat Imam Ibnu Majah ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah ya, jilid 1 halaman 336. Jadi berdasarkan hadis-hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Malik yang telah disebutkan di atas ya, artinya yang sudah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat.
Bahkan Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan lebih lanjut ya dapat dibaca dalam kitab-kitab ya di bawah ini, maksudnya kitab-kitab berikut ini. Yang pertama sebagai pelengkap dari yang ini, kena untuk membahas satu masalah aja Pak Andre, saya enggak cukup 1-2 kitab aja. Betul. Jadi ini semuanya menjadi rujukan, bisa dibaca dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi, karya Imam Nawawi di juz 6 halaman 142. Yeah. Nah, jadi Imam Nawawi ini selain mengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan yang lain-lain, juga ada syarah Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslimnya hanya 2 jilid, diberikan syarah sampai 9 jilid, 18 juz. Nah, mana kitab syarah Sahih Muslim? Nah, ini namanya syarah Sahih Muslim. Sampai 9 jilid, kena 1 jilidnya 2 juz, itu sampai 18 juz. Ya. Ini syarah Sahih Muslim namanya. Yeah. Kemudian yang kedua, selain di syarah Sahih Muslim, bisa dibaca juga dalam kitab Tanwirul Hawalik ya, Tanwirul Hawalik karya Imam Suyuti. Tanwirul Hawalik sendiri ini kitabnya syarah Muwatta Imam Malik. Jadi ada muwattanya, kemudian ada syarahnya. Nah, Muwatta Imam Malik matanya kemudian diberikan uraian oleh Imam Jalud Asyuti dengan namanya kitab Tanwirul Hawalik ya. Itu ada di Tanwirul Hawalik juz 1 halaman 100. Kemudian juga bisa di dalam kitab namanya As-Sirajul Munir. Ya. Karya Imam Al-Ajizi di 2 ya. Jilid 2 ini halaman 271. Nah, ini kalau ini namanya As-Sirajul Munir sampai 3 jilid karya Imam Al-Azizi. Kemudian ditambah lagi bisa dibaca dalam kitab hadis namanya Al-Jami'us Shaghir. Al-Jami'us Shaghir ini karya Imam As-Suyuti rahimahullah halaman 149. Al-Jami'us Shaghir ini kitabnya ini Pak Haji Andre dan pemirsa, walaupun ini kitabnya kecil tapi saya hitung hadis-hadisnya itu tidak kurang 10.000. Jadi karena hadisnya pendek-pendek gitu, dan kitab Al-Jami'us Shaghir ini sebagai informasi adalah kitab yang bagus ya, dalam arti memudahkan kepada kita yang masih awam di bidang hadis untuk menentukan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif. Imam As-Suyuti itu telah membuat semacam rumusan Pak Andre. Jadi setiap kali menulis sebuah hadis ini yang pendek-pendek dikasih, kalau sahih itu dikurung itu dengan sah. Artinya huruf shad dengan ha. Sah itu singkatan dari sahih. Ada keterangan. Nah, kemudian ada lagi kalau seperti ini ada dalam kurung ha kecil. Ini menunjukkan hadisnya hasan. Nah, ada lagi misalnya di ujungnya itu ada huruf dod, ya. Ini menunjukkan hadisnya dhaif. Jadi diurai seperti itu sehingga kita yang masih awam dalam bidang hadis untuk mentahrijh itu menjadi terbantu oleh Imam Al-Hafidh As-Suyuti yang dari Mesir, seorang pakar di bidang hadis. Nah, kemudian selain kitab Al-Jami'us Shaghir tadi, ada lagi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam Nawawi di juz ke-4 halaman 482. Nah, ini Majmu' Syarah Muhadzab ya, semuanya dengan takmilahnya ada 12 jilid. Ini tebal-tebal seperti ini. Ini juga masalah kaitan dengan bahwa pada hari Jumatlah kiamat akan tiba ya, ini ada keterangan. Dan terakhir mungkin kita juga kemukakan di sini ada dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq ya, di jilid pertama halaman 250 ya, kitab Fiqhus Sunnahnya ini namanya kitab Fiqhus Sunnah 3 jilid semuanya ya. Ini penjelasan mengenai bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat itu berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan terdapat rujukannya kitab-kitab yang saya kemukakan tadi, sehingga tidak meragukan lagi karena dikutip oleh para ulama-ulama dan mereka juga tidak ada yang membantah. Betul. Ya. Tinggal keterangan yang lain hari Jumatnya kapan itu yang ditentukan. Nah, mengenai masalah Jumatnya tanggal berapa, tahun berapa, itu rahasia. Itu yang Rasulullah juga nggak tahu. Yang itu akhirnya yang dikatakan tadi tiba-tiba, Pak. Ya, jadi tiba-tiba Jumatnya. Kadang-kadang orang kan nggak sadar hari apa nih, langsung terjadi aja.
Ya, mudah-mudahan oleh Allah kita diselamatkan Diselamatkan, semua. Pemirsa juga yang menyimak ya uraian kita dalam YouTube ini, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah, diselamatkan oleh dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Pagi, terima kasih atas kajian hari ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari apa-apa yang terjadi di hari kiamat ini. Mudah-mudahan semua umat muslim diselamatkan nih, insyaallah. Dan mudah-mudahan semua juga masuk surganya Amin Allah. Ya Allah ya rabbal alamin. Kita harapkan semuanya ahli surganya Allah. Amin. Pagi, mudah-mudahan ini bermanfaat dan insyaallah barokah ya Pagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Kajian kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan teruskan atau kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. 26. Ya, insyaallah pada episode 26 ya Pagi ya. Ya, insyaallah. Pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin apabila ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.